Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatil ummah, amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adhim. Para sahabat-sahabati dan saudara-saudari subscriber channel Sirul Muntaha, pesantren Pesulukan Alinglung, kepanjangan dari Eling dan minta tulung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami pesantren Pesulukan Alinglung akan berbagi amalan ringan tapi kekuatannya sangat dahsyat. Sudah jutaan orang dan banyak orang membuktikan kekuatan amalan ini. Walaupun ringan di lisan tapi sangat besar dan ampuh untuk mendapatkan segala hajat baik, termasuk ekonomi, mudah melunasi hutang, kemudahan dalam segala hal keinginan, dan mudah mendapatkan kewibawaan di dalam masyarakat, dan juga jutaan-jutaan hajat yang lain di dalam hati Anda. Bersolawat tak hanya diartikan sebagai ibadah, namun juga bentuk cinta dan kasih dari umat muslim kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga dijadikan sebagai pengingat akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nariyah adalah syair solawat yang mulanya yang dibuat oleh Syekh Nariyah. Beliau merupakan salah satu sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menekuni ilmu tauhid. Biasanya bacaan solawat Nariyah ini kerap dilantunkan pada acara pengajian. Selain itu, solawat Nariyah juga diyakini sebagai doa yang mustajab untuk mendatangkan segala hal, termasuk masalah kerejekian. Solawat Nariyah merupakan salah satu amalan yang kerap dibacakan oleh masyarakat Indonesia, baik di kota ataupun di kampung. Terlebih bagi kaum pesantren, para ulama, kiai, dan santrinya selalu bersolawat. Nariyah menjadi salah satu amalan andalan yang diyakini memiliki ribuan manfaat. Hal inilah yang membuat berbagai kegiatan kaum pesantren sering diisi dengan pembacaan solawat Nariyah. Pembacaan solawat Nariyah menjadi kegiatan rutinan yang dibaca untuk pembuka dan mendapatkan hajat atau keinginan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, baik itu hajat materi atau hajat batin, untuk ketenangan pikiran dan hati. Sebagian ulama dan kiai linui mengatakan membaca dan mengamalkan solawat Nariyah maka hajatnya akan cepat terkabul, ibarat kata seperti api membakar kertas kecepatannya. Tentu saja atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja keutamaan membaca sholawat Nariyah tersebut? Yang pertama ialah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membaca sholawat untukku, maka Allah akan membalasnya 10 kebaikan, diampuni 10 dosanya, dan ditambah 10 derajat baginya. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku karena dapat meringankan permasalahan dan menghilangkan kesedihan." Sedangkan hadis riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan, Rasulullah bersabda, "Siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan doanya menjadi mustajab, hajatnya akan dikabul, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia akan diberikan oleh Allah." Hadis-hadis tersebut memang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat secara umum, baik sholawat Nariyah, sholawat Sultanil Adim, sholawat As-Sattaji, sholawat Fatih, sholawat Nur Al-Nwar, sholawat Badawi Kubro,
ataupun sholawat-sholawat yang lainnya. Adapun keutamaan sholawat nariyah secara khusus termaktub dalam kitab Khosinatul Asror karangan Syekh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili. Dijelaskan dalam kitab tersebut, sholawat nariyah memiliki keutamaan di antaranya bisa menolak bala dan bisa menjadi perantara dikabulnya segala hajat baik seseorang. Berikut penjelasannya dalam kitab Khosinatul Asror. Salah satu sholawat yang mustajab yakni sholawat tafrijiyah kurtubiyah atau yang biasa atau yang dikenal sebagai sholawat nariyah oleh orang-orang Maroko, sebab jika seseorang mengharapkan apa yang ia cita-citakan, apabila ia menginginkan sesuatu hal atau hajat, atau ingin menolak sesuatu yang tidak ia sukai, maka mereka bila berkumpul dalam majelis dan membaca sholawat nariyah tersebut sebanyak 4.444 kali. Saya ulangi, sebanyak 4.444 kali. Maka hajat akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah, tentu saja atas izin dan kuasa Allah. Menanggapi keutamaan sholawat nariyah, Imam Dainuri, seorang ulama terkemuka, memberikan komentarnya atas isi kandungan kitab Khosinatul Asror tersebut. Menurutnya, siapa saja yang membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali setelah sholat wajib, maka rezekinya tidak akan putus. Dia akan mendatangkan hajat-hajatnya seperti air terjun yang turun. Di samping mendapatkan tingkat kedudukan orang kaya, baik dia kaya hati dan kaya materi. 2. Jika dibaca sebanyak 11 kali setiap hari, khususnya sehabis waktu sholat fardu, maka Allah akan lancarkan rezekinya dan diangkat derajatnya di dalam masyarakat. Dan saya secara pribadi pernah mendapatkan ijazah ulama dan kiai dari Madura, Lamongan, serta dari Maroko. Jika kita mengamalkan secara istiqomah dan ikhlas setulus hati dengan rasa muhabbah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya, maka kita akan dijadikan kaya raya dan paling kaya raya di kampung yang kita tempati. Jika ada orang kaya di kampung tersebut atau di tempat tersebut, maka kita akan menjadi lebih kaya daripada orang tersebut. 3. Apabila dibaca sebanyak 90 kali setiap hari, maka Allah akan membuka pintu rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, menjauhkan dari segala bentuk mara bahaya, musibah dan bala, dan membuat orang lain menyukainya. Orang yang melihat kepada kita, orang yang melihat kepada Anda akan menjadi simpati dan tergerak hatinya untuk berbuat baik. 4. Apabila dibaca sebanyak 313 kali dalam suatu majelis, maka Allah akan menjauhkan musibah yang besar yang tidak kita inginkan dan mengabulkan hajat yang besar juga. Siapa sih yang tidak mau dikabul oleh Allah hajatnya? Semuanya pasti ingin dikabul atau diijabah setiap doanya. Maka jangan malas atau jangan bosan untuk mengamalkan sholawat nariyah ini. Dan berikut amalan sholawat nariyah yang biasa kami amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim
wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Artinya, ya Allah, limpahkanlah solawat yang sempurna ini dan curahkanlah salam kesejahteraan kepada junjungan kami, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebab beliau semua kesusahan dapat terpecahkan, kesulitan dapat dihilangkan, dan semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang kami idam-idamkan serta husnul khotimah bisa diraih. Dan berkat beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, hujan pun turun dan semoga terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya di setiap detik embusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Mudah-mudahan ilmu dan tata cara ini banyak manfaatnya dan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih muhabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga lebih terarah hidupnya dan lebih baik dalam mempraktekkan akhlakul karimah. Tusikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.